الحمد لله إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال الله سبحانه وتعالى أيضا بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين أو كما قال. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah sama-sama kita panjatkan dan rafa'kan setinggi-tinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita taufik, hidayah, inayah, riayah, bermacam-macam nikmat, yang mana nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita ini sehingga kan kita tidak mampu menghitungnya, di mana Allah rakamkan dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan sesungguhnya sekiranya kamu menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, sudah tentu kamu tidak akan mampu menghitungnya. Mana subhanallah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita peluang sampai ke saat ini, hari ini. Pertama, kita telah berpuasa 17 Ramadan. Alhamdulillah dapat bangun subuh terus mengerjakan ibadah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini semuanya adalah daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang mana mengharapkan agar dipanjangkan usianya sampai akhir Ramadan. Itu yang kita doakan setiap hari. Kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala bermula masuknya bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, berkatilah kami di bulan Rajab, masuk bulan Sya'ban dan masuk bulan Ramadan, wa ballighna Ramadan. Ya ballighna Ramadan sampai akhir Ramadan. Itulah kita doa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah SWT mengabulkan doa-doa kita insyaAllah. Dan alhamdulillah pada pagi ini juga saya mengambil kesempatan hari-hari yang berbaki di bulan Ramadan ini insyaAllah. Mudah-mudahan sedikit sebanyak usaha kita untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ini, semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita, memberikan kita hidayah. Karena setiap ibadah yang kita laksanakan dalam hidup kita ini, tuan-tuan, dimulai bukan susah, apa saja kita boleh mulakan. Tidak ada perkara ibadah yang susah, tetapi untuk istiqamah susah. Maksudnya kita baru memula tuh biasanya ialah ada istilah kalau dalam istilah Sabah nih, ataupun kita punya bahasa-bahasa yang biasa, kalau yang disebut baru mula, lupa sudah istilah itu, macam semangat baru lah, semangat tai kucing ya istilahnya. Semangat tai kucing nih, dia sekejap saja, lepas itu tiada sudah. Jadi kita jangan seperti mana semangat tai kucing ya. Kita usahakan. Allah Subhanahu wa taala banyak sebut dalam Quran berkenaan tentang fastaqima wa la tattabi'an, dan sampai tahap kalimah sabar. Jadi untuk sabar dalam ketaatan ini bukan mudah. Seperti mana Allah rakamkan dalam Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as sabirin. Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah.
wahai orang yang beriman, mohonlah pertolongan. Wasta'inu bis sabri was salat. Dengan sabar dan juga salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama hamba-hambanya yang sabar. Daripada ayat ini Allah telah memberikan peringatan kepada kita dan memberi pengajaran kepada kita bahawa setiap perkara kita tidak boleh buat dengan semampu kita ataupun kekuatan kita. Contohnya dengan ilmu kita, dengan kesehatan kita, dengan kelapangan kita, dengan suasana yang kita ada, keamanan yang kita ada. Ini sebagai nikmat yang Allah SWT berikan kepada kita. Tetapi setiap perkara ibadah kita tidak akan mampu buat, melainkan daripada bantuan Allah Subhanahu wa taala, melainkan daripada izin Allah Subhanahu wa taala, melainkan daripada nusranya Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kalau kita anggap setiap ibadah yang kita laksanakan disebabkan ilmu kita, disebabkan kesehatan kita, disebabkan kita muda, disebabkan kita punya kelapangan, disebabkan kita punya negara aman, maka tidak akan lama. Apabila Allah uji kita satu hari nanti, contohnya kesehatan kita. Hari ini kita muda, nanti kita tua, dan takut tidak istiqomah sudah. Dulu kita sehat, nanti kita sakit, dan dulu kita aman, nanti tidak aman, dan bagaimana setiap perkara itu tuan-tuan, maka disebut dalam setiap kitab-kitab mukhtabar dimulai dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap perkara itu dimulai dengan niat. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, sama-sama kita perbarui niat kita. Kita telah masuk pada 17 Ramadan. Ada beberapa hari lagi kita akan masuk, ataupun beberapa hari lagi kita akan masuk yang mana dikatakan 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Kita sudah berusaha di bulan Rajab sampai kita istiqomah sampai masuknya bulan Sya'ban. Kita usaha lagi sampai istiqomah sampai bulan Ramadan. Alhamdulillah daripada awal Ramadan sampai hari ini 17 Ramadan, kita terus berusaha lagi untuk memasuki fasa yang terakhir. Fasa yang terakhir ini disebut dalam kitab yang disebut oleh bimbingan ataupun kitab ini, bimbingan Ramadan yang disusun oleh Al-Fadilah Syekh Said Muhammad bin Abdullah bin Ali Aidrus, berkenaan tentang Ad-Durus Ramadhaniyah li Ummatil Muhammadiyah. Dan kitab ini walaupun dia ringan, nipis, ya, sederhana, tapi untuk kita memahami dia, subhanallah, di antaranya dalam kitab ini ada disebut persiapan 10 hari terakhir bulan Ramadan. Bermakna 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini yang puncak, yang disebut awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu 'idq minan nar. Dalam bulan Ramadan ulama bagi 3. Fasa yang pertama adalah awwaluhu rahmah. Kita masuk bulan Ramadan ini, seperti mana saya sebut tadi, bukan disebabkan kita muda, bukan disebabkan kita walaupun kita sudah berusia tapi masih sehat, bukan disebabkan kita bijak, pandai, bukan disebabkan kita punya harta, bukan disebabkan kita punya keamanan, bukan disebabkan kita hari ini cuti, bukan disebabkan bermacam-macam sebab, kan? Tapi semuanya ini adalah daripada nikmat keimanan yang Allah SWT berikan kepada kita. Di mana Allah Subhanahu wa taala masukkan kita di bulan Ramadan ini karena rahmat Allah Taala. Rahmat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, subhanallah, dikatakan apabila satu orang hamba Allah Taala yang datang bertemu dengan Allah dalam keadaan yang membawa dosanya meliputi bumi dan langit, ataupun seluas bumi dan langit. Apabila hamba ini datang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh dosa, tapi apabila dia beristighfar pada Allah, rahmat Allah lebih luas daripada bumi dan langit. Bagaimana kita ini kalau kita pernah buat dosa, apabila kita mohon ampun pada Allah, istighfar pada Allah, ampunan Allah lebih luas lagi daripada dosa yang kita bawa. Subhanallah. Inilah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga sebut lagi dalam ayat yang lain dalam kitab Allah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim,
Allah SWT, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang yang beriman, wal ladzina hajaru, dan mereka yang sentiasa berhijrah, memperbarui niat dia, sentiasa berazam, wajahadu, dengan bersungguh-sungguh. Anda boleh semangat seperti mana kita sebut semangat tai kucing, ya. Dia kena melalui mujahadah, susah payah, dengan penuh kesabaran, dengan penuh keletihan, dengan penuh kepenatan, dengan penuh dugaan, dengan penuh ujian, ya. Dia tempuhi semuanya sampai akhir hayatnya, semata-mata karena Allah. Wajahadu fi sabilillah, maksudnya bersusah payah semata-mata karena Allah. Dalam konteks apa sahaja pun, sama kita belajar, dalam konteks kita belajar untuk kita memperbaiki diri menjadi hamba Allah Ta'ala, dalam konteks kita berkeluarga, kita layari rumah tangga kita dengan penuh kesabaran, dengan penuh ketekunan, dengan penuh keimanan, ketakwaan, ataupun dalam kita sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebagai mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hari kita berpuasa di bulan Ramadan, kita tahu bulan Ramadan ini sebulan saja, bukan 12 bulan, sebulan saja. Itu pun kita kena ingatkan diri kita lagi dan lagi supaya kita tidak lalai, tidak lupa, kan? Karena dengan kita bersusah payah dalam sebulan ini, ada yang menunggu kita. Ulaika yarjuna rahmatullah. Mereka inilah yang inginkan rahmat Allah Ta'ala. Jadi tonton yang dirahmati Allah SWT, orang yang mengharapkan rahmat Allah Ta'ala ini bermula di dunia sampailah di akhirat kelak. Wallahu ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Dikatakan kita masuk surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala nanti bukan disebabkan keimanan kita, bukan disebabkan amalan kita, bukan disebabkan hafalan kita, bukan disebabkan ilmu kita, bukan disebabkan puasa kita, tapi kita masuk surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dikisahkan ketika mana hamba Allah Ta'ala ini mau masuk surga, Allah masukkan dia surga dengan rahmat Allah Ta'ala, dia protes, ya Allah, saya masuk surga karena amalan saya. Maka Allah perintahkan malaikatnya, wahai malaikat itu, hitung ibadah dia, amalan dia. Maka dikira, dibandingkan amalannya, ibadahnya selama dia beribadah sewaktu hidupnya, dibandingkan dengan mata yang Allah SWT bagi dengan dia, sebiji mata saja, bukan 2 mata, 1 biji mata saja ditimbang dengan 1 neraca, kan? Maka yang lagi lebih berat adalah mata dia berbanding dengan amalannya. Mana amalan kita yang tuan-tuan, walaupun kita nampak beribadah, kan? Kita salat, berpuasa, baca Quran, zikir dan sebagainya, tapi kembali kepada keikhlasan. Nah, kalau kita beribadah tidak ikhlas, walaupun kita beribadah sampai 70 tahun sekalipun. Ada satu kitab yang dikarang oleh ulama kita, yang mana kita beribadah selama 60 tahun. Tapi ibadah kita 60 tahun itu semua ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa na'udzubillah, kita maksudnya ibadah yang kita buat itu semuanya tidak ada ikhlas semata-mata karena Allah. Ada sum'ah di sana, ada riyaknya sana, ada ujubnya di sana, subhanallah. Jadi kalau kita mau hitung ibadah kita ini, kan, maka ditimbanglah yang mana ahli abid ini dia mau masuk surga dengan ibadah dia, ternyata yang lebih berat adalah sebiji mata dia. Jika mana ditimbang lebih berat lagi matanya, maka Allah perintahkan dia buat pilihan untuk dia. Dia pun, ya Allah, kalau begini ya Allah, kan, masukkanlah ke dalam surga dengan rahmat Allah SWT. Ini walaupun kisah-kisah yang disebut Israiliyah, tapi untuk memberi peringatan buat kita bahwa ibadah kita ini kalau kita nilai, tuan-tuan, ulama beritahu bagaimana kita menilai amalan kita dengan ilmu. Dengan ilmu ini maksudnya ilmu yang bukan ala kadar kita belajar, dengan ilmu yang memang betul-betul kita belajar mendalami sampai menjadi alim ulama. Nah, ini yang maksudnya dia menilai ilmu dia. Tapi kalau kita ini sebagai
ilmu taklik ya. Taklik ini kita ikut-ikutan kita ikut pada ulama-ulama kita ikut kita punya habaib-habaib kita, guru-guru kita, orang-orang tua kita kan, kawan-kawan kita. Kalau kita sendiri mustahil kan. Contohlah kita disarankan untuk setiap malam sepanjang bulan Ramadan mesti buat sholat tasbih. Itu kita letak kita punya dia punya mindset kita lah kan. Coba kita letak begitu. Memang kaum tidak mampu kita. Setiap malam sholat tasbih. Jangankan sholat tasbih, sholat subuh pun pandai masuk. Saya lah. Kadang-kadang kita makan sahur pun yang 10 menit lagi. Kan? Berhenti sebelum 1 menit. Itu pun kalang kabut semuanya. Maka itu tentu yang dirahmati Allah SWT. Kitab ini memberi peringatan kita supaya kita menjaga dan juga mengambil peluang kesempatan di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Maka disebut dalam kitab ini yang mana 10 malam terakhir bulan Ramadan ini ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir berada di bulan Ramadan, hampir pada 10 akhir Ramadan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memperbanyakkan amalan sunnat dan memanfaatkan waktu serta menanti malam al-qadar. Daripada Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir Ramadan, baginda mengemaskan kain sarungnya, yakni bersungguh-sungguh dalam ibadah, menghidupkan malamnya serta mewujudkan ahli keluarganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam junjungan mulia kita, Nabi yang mana yang kita cintai, Nabi yang kita rindu, Nabi yang maksum daripada dosa. 10 malam terakhir dia juga membuat persiapan bahwa bulan Ramadan ini ada satu malam yang lebih mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Itu disebut sebagai malam al-qadar. Kalau malam-malam contohnya kita sebut 5 malam. Khamsa layalin la turaddu da'watun. 5 malam yang mana doa kita tidak akan ditolak oleh Allah SWT. 5 malam ini kita sudah tahu. Pertama malam Jumat. Malam Jumat kadang-kadang kita ini jadi permainan benda kan. Asal malam Jumat lain yang kita pikir kan. Kalau di sanalah kita bilang tidak boleh balik malam Jumat kan. Malam Jumat di sanalah kita mau berhabis kan. Maksudnya malam Jumat ini tuan-tuan, selain daripada konteks rumah tangga, malam Jumat ini sebenarnya kita sudah tahu jatuhnya bukan malam Khamis, bukan malam Rabu, bukan malam Isnin, malam Jumat. Hari ini hari Khamis, besoknya Jumat, malam nih, kan begitu. Anda ada dia jatuh pada malam-malam lain, malam Jumat. Maksudnya malam Jumat itu adalah mustajab doa. Yang kedua, malam nisfu Sya'ban. Dalam bulan Sya'ban ada satu malam nisfu Sya'ban. Yang mana malam nisfu Sya'ban ini selain daripada mustajab doa, amalan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah tahu. Yang ketiga malam awal Rajab. Mula-mula Rajab, awal Rajab saja kita sudah tahu. Kadang-kadang kita pun lalai juga kan. Sekarang ini belum berapa contoh gitu kan. Tapi awal Rajab dia tidak akan jatuh 2 Rajab, 3 Rajab, awal Rajab. Ya, maksudnya dia sudah buat persiapan. Yang keempat dan yang kelima malam yang kita tunggu-tunggu juga malam hari raya Idul Fitri dan juga malam hari raya Idul Adha. Nah, kalau malam contohnya besok hari raya sudah diumumkan, jadi malam itu adalah mustajab doa. Ataupun hari raya Idul Adha malamnya adalah mustajab doa. Tetapi ada satu malam yang mana 10 malam ini yang kita disunatkan untuk cari malam-malam Al-Qadar. Maksudnya tidak ditetapkan bila jatuhnya malam Al-Qadar. Sama ada 21 kan? Ada ke 23, 25, 27, 29 atau juga malam genap 22, 24, 26 sampai 8 sampai 10. Kita tidak tahu. Maka Allah SWT rahasiakan malam Al-Qadar ini berada di malam 10 malam terakhir. Junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam juga buat persiapan. Ini kan kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam umurnya, amalannya, ilmunya kan
Jadi kalau boleh insyaAllah dalam 3 hari lagi ini kita buat persiapan, letak keazaman dalam hati kita. Jadi pada subuh ini juga selain daripada tajuk yang kita seperti mana Tuan Guru kita selalu kongsi bukan tentang rahasia kematian. Ini selain daripada rahasia kematian, ini juga adalah persiapan kita selain daripada sebelum kita masuk 10 malam terakhir. Ini juga adalah persiapan kita supaya yang mana kalau umur kita ini, contohlah umur kita Allah SWT bagi dengan kita hidup di dunia ini, sebab kita tahu setiap kelahiran kita bila, tapi setiap kita tidak tahu bila tarikh kematian kita. Kalau kita tahu bila tarikh kematian kita, senang. Yang kita tahu tarikh lahir kita, bila kita lahir kan, tapi kita tidak tahu bila tarikh kematian kita. Jadi kalau kita hiduplah di dunia ini hanya 40 tahun saja, hanya 50 tahun saja, dan subhanallah. Sedangkan Allah SWT telah sediakan yang tidak pernah disediakan umat-umat yang terdahulu, umat-umat yang sebelum kita, yaitulah disebut sebagai malam Al-Qadar. Malam Al-Qadar ini tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, banyak perbahasan ulama. Ada yang mengatakan sepanjang 10 malam terakhir, sepanjang itu ada malam Al-Qadar, ada juga malam-malam ganjil, ada juga dalam 10 malam terakhir itu 1 kali. Maksudnya apabila kita dapat beribadah pada 1 malam Al-Qadar, seperti mana kita beribadah selama 83 tahun. Kalau dia umur baru 40 tahun, dia berjumpa dengan malam Al-Qadar 1 malam, seperti mana dia beribadah 83 tahun. Kalau setiap tahun dia jumpa, maka ini juga di antara kelebihan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding dengan umat-umat terdahulu. Umat-umat terdahulu kalau kita banding umur-umur mereka memang kita awallah kita kalah kan. Umur-umur terdahulu ratusan sampai ribuan tahun. Itu seorang ibu di zaman Nabi Musa alaihissalam, dia menangis terisak-isak. Maka Nabi Musa alaihissalam tanya, "Wahai ibu, mengapa kamu menangis?" "Wahai Nabi Allah Musa, saya menangis sebab anak saya telah meninggal dunia baru saja." Dan Nabi Musa alaihissalam, "Wahai ibu, berapa umur anakmu?" Kalau dalam riwayat itu umur anaknya 138 tahun. Anaknya meninggal 138 tahun. Maksudnya mau hampir sudah 200. Dan dia menangis. Kemana kalau anaknya 130 lebih tahun, umur ibunya Allah berapa tahun kan? Jadi apa kata Nabi Musa, "Wahai ibu, janganlah kamu bersedih, janganlah kamu menangis, karena akan datang satu umat yang mana mereka punya umur hanya 60-70 tahun saja." Dan diam dia terus. "Wahai Nabi Allah Musa, kalau Allah takdirkan saya hidup di zaman tersebut, saya habiskan masa saya untuk bersujud. Dia habiskan masanya 67 tahun ini sujud." Subhanallah kan? Dengan penuh keimanan seorang ibu. Kalau kita hari ini tuan-tuan kan, jangankan dapat 60-70 tahun, satu hari kita berada di hari ini 17 Ramadan ini pun kita punya perancangan yang 200-300 tahun akan datang. Dan bagaimana kita boleh terbang, bagaimana kita naik kendaraan, tidak sudah melalui jam-jam nih kan, biar terbang terus kendaraan kita, rumah biar terapung kan. Perjalanan kita bukan setakat daerah ke daerah, tapi bumi ke langit kan. Ini perancangan yang jauh lah kan, memang mustahil lah kan. Yang paling penting kita muhasabah diri, bukan tentang persiapan keimanan kita, ketakwaan kita, yang mana Allah SWT menilai bukan dari sudut kita punya amalan, dari sudut kita punya kecanggihan hidup kita, tapi Allah SWT melihat sejauh mana kita ikhlas dalam ibadah kita. Yang kedua disebut juga dalam hadis yang lain, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh beribadah pada 10 hari terakhir dengan kesungguhan yang tidak dilakukan pada hari-hari yang lain. Nabi SAW apabila masuk 10 terakhir Ramadan, pertama tadi Nabi SAW telah buat persiapan dan dia telah maklumkan istrinya, "Wahai istriku, wahai anakku, berapa hari lagi kita akan masuk 10 malam terakhir ya? Maka saya akan habiskan masa saya untuk beribadah." Maksudnya sedikit masanya untuk bersama dengan ahli keluarganya.
Jadi kalau Nabi SAW yang masuk daripada dosa melakukan perkara tersebut, apa tadi kita sebagai umat Nabi SAW, maka ada 3 hari lagi ini kita buat persiapan. Hari ini sampai 10 malam terakhir, insyaAllah Masjid Negeri Sabah juga kita akan mengadakan Qiyamul Lail bermula daripada malam 21 Ramadan sampai 30 insyaAllah. Jadi kalau boleh dijemput semua hadirlah. Walaupun kita boleh beribadah sendiri, kita hidupkan suasana ihya Ramadan. Kita datang ke masjid. Kalau kita rasa mau buat sendiri, atau buat sendiri infradi, boleh juga. Ataupun kita mau buat secara istimewa pun boleh juga. Yang penting kita laksanakan ataupun menjaga 10 malam terakhir ini dengan beberapa perkara yang kita perlu buat. Ada yang menyarankan untuk kita melaksanakan 5 perkara di bulan Ramadan yang mana kita berada di malam 10 akhir Ramadan. Dan 10 malam terakhir Ramadan ini tidak ada lain melainkan inilah yang kemuncak. Kemuncak yang disebut itqu minan nar, pelepasan daripada api neraka jahanam. Jadi pelepasan daripada api neraka jahanam ini yang dikatakan malam-malam Al-Qadar. Malam-malam Al-Qadar itu tuan-tuan, kalau ketika mana saat itu malam Al-Qadar kita baca Quran, sepanjang 83 tahun kita baca Quran. Kalau pada malam Al-Qadar ketika itu kita salat sunat, selama 83 tahun kita sunat. Tetapi kalau pada malam tersebut contohlah kita tidak sempat, kita tidur, tapi i'tikaf ataupun di rumah, tapi kita sudah pasang niat. Kita pasang niat pada malam ini saya akan niat saja. Jadi niat ini kalau boleh kita letak paling tinggi niat kita. Kita mau khatam Quran, kita mau habiskan masa sepanjang malam, kita qiyamul lail sepanjangnya, kita mau bersedekah, kita mau bermaaf-maafan, kan? Kita semua paling tinggi. Sebab apabila kita tidur, kita sudah niat, kalaulah ditakdirkan pada malam tersebut Al-Qadar, kita dapat sudah ganjarannya, pahalanya sudah dapat. Kan apa tadi kalau kita buat dalam ibadah ini tuan-tuan, subhanallah, Allah sediakan kita baru niat kebaikan saja pun Allah SWT sudah bagi kita satu pahala. Apa tadi kalau kita buat di bulan Ramadan ini digandakan satu ibadah sehingga 700 kali ganda, sehingga 700.000 kali ganda, sehingga kan dikatakan kalau kita bertemu dengan Al-Qadar lebih baik daripada 1000 bulan, insyaallah. Jadi ganjaran yang Allah sediakan yang berlipat-lipat kali ganda, maksudnya ganjaran-ganjaran yang Allah SWT sediakan. Tetapi untuk sampai insyaallah Allah panjangkan usia kita, tapi untuk istiqomah itu yang payah, istiqomah itu yang susah. Contohnya 21 Ramadan kita sudah beribadah, kalau boleh 21 Ramadan yang kita buat nih istiqomah sampai berterusan. Kadang-kadang kita cari-cari lagi kan, mungkin saya mau beribadah 21 saja, 23 saja, 25 saja. Kita disarankan bukan kita menentukan ataupun cari-cari, kita buat pilihan, jangan. Kalau boleh 10 hari terakhir, 21, 2, 3, 4, 5, 6 sampai diumumkan takbir raya. Esok raya malam tu kemuncak lagi kita berdoa pada Allah Taala sampai menangis-nangis kita di hadapan Allah SWT. Ada 5 amalan yang perlu kita tingkatkan. Yang pertama, kita disarankan untuk melakukan i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. I'tikaf pada malam Ramadan. Pada siang Ramadan, alhamdulillah macam hari ini kita duduk dalam majlis ilmu, berapa menit saja kita lepas salat, ini sudah dikira i'tikaf. Jadi kalau kita mampu buat di malam Ramadan lagi sebelum malam terakhir itu kita usahakan. Caranya kalau kita tidak mampu 2/3 malam, kita ambil awal malam. Awal malam contohnya lepas Isya, kita salat tarawih. Lepas salat tarawih kan sampai witir itu juga dikira sebagai qiyamul lail. Kalau kita rasa mampu lagi, salat qiyamul lail juga, salat tarawih sampai witir, nanti tidur, bangun tengah malam, buka balik. Tidak boleh contohnya kita salat lepas Isya, salat tarawih, tutup dengan witir, lepas itu kita minum, contoh
kita di masjid negeri ada beberapa hari ini kita buat street more. Street more ini kita buka bagi ruang kepada belia-belia kita untuk hidupkan malam-malam Ramadan dengan street more kan. Tapi cabaran kita memang adalah tapi niat kita satu saja untuk hidupkan malam-malam Ramadan kan. Tapi kadang-kadang budaya ini mungkin kita macam baru. Kalau di Timur Tengah street more itu orang lain. Maksudnya memang tarawih lah. Dia minum sedikit, makan sedikit, lepas itu sama dengan qiyamul lail. Salat qiyamul lail, lepas itu berehat lagi, minum lagi, makan lagi. Kalau kita kan kalau beli satu ibadah itu habis, lain lagi ibadah kita buat. Contohnya pas more tidur kan. Jadi apabila kita more kan ataupun kita minum makan tidak mengantuk contoh. Kita mau salat lagi. Baru salat witir lagi. Jadi ini ditegaklah dilarang kita buat salat witir dalam satu malam tanpa diselangi dengan tidur. Kan? Kalau boleh kita tidur dulu, baru bangun tahajud tengah malam. Maka dikatakan kalau kita tidak mampu buat awal malam, maksudnya kalau boleh dari bulan Ramadan ini kita tidak ada istilah buat pilihan lah. Kalau boleh kita buat semuanya. Kita buat juga tarawih, kan? Selesai tarawih kita rehat tidur, bangun tengah malam, qiyamul lail. Qiyamul lail 2/3 malam. Lepas itu kita sahur. Selepas sahur datang masjid lagi, salat qabliyah subuh. Sebelum subuh. Kan ini kalau kita tidak terbuat sebelum 10 malam terakhir, tapi apabila masuk 10 terakhir ini kita buatlah daripada awal Ramadan, daripada 21 Ramadan sampai akhir Ramadan. Jadi 10 malam terakhir inilah ini yang persiapan kita ke puncak. Maksudnya ialah dalam ibadah ini tidak ada istilah awal akhir. Dalam ibadah ini yang paling penting adalah istiqomah. Tapi kalau kita mengukur diri kita, ibadah amalan kita, yaitulah ini diri sendirilah kita kena muhasabah diri. Sebab disebut dalam hadis Nabi SAW, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Orang siapa yang mendirikan qiyamul lail pada malam Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan. Kalimah pengharapan di sini maksudnya kita muhasabah diri selalu kita punya amalan kita. Ghufir lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah telah mengampunkan dosa kita dan dosa yang sebelumnya. Jadi kita perbanyakkan i'tikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala karena yang disunnahkan ataupun Nabi SAW memang menjaga untuk beriktikaf daripada bulan Ramadan ini adalah 10 malam terakhir bulan Ramadan. Jadi kalau boleh kita ajaklah anak-anak kita, keluarga kita iktikaf. Maksudnya iktikaf itu ambil 2/3 malam ataupun sebelum subuh kita datang ramai-ramai kan dengan ahli keluarga kita, ini disarankan kan. Tapi jangan juga sampai kita tahap ada istilahnya dia bawa satu keluarga tidur di masjid tapi tidak punya adab. Maksudnya tidak punya adab nih, di sanalah dia anaknya kencing kan, atau apa kita sebut, ini pengalaman kita kan. Ada satu hari tahun sebelumnya kita sediakan sampai ialah anaknya terkencing malam kan. Tinggal anak macam mana, kalau anak besar boleh tahu, kalau masih kecil, kalau memang dia jenis kencing malam masih pakai pampers kan. Kalau bapaknya kencing malam masalah juga. Jadi maksudnya tentu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 10 malam terakhir ini kita disarankan untuk menjaga beriktikaf pada 10 malam terakhir. Yang kedua, yaitulah kita kena menjaga salat malam. Salat malam yaitulah mendirikan salat pada qiyamul lail. Jadi qiyamul lail ini ada 3 cara. Pertama awal malam, pertengahan malam, 2/3 malam ataupun terakhir malam. Jadi kalau boleh bulan Ramadan, 3 kita buat. Awal, pertengahan dan juga akhir malam. Maksudnya sebelum subuh itu kita juga pulun. Maksudnya kita 10 malam terakhir ini kita pulun lah. Jangan lagi alang-alang. Yang ketiga, ada 5 perkara saya disebut di sini. Yang ketiga ialah memperbanyakkan berdoa. Jadi kalau di luar Ramadan ataupun daripada awal Ramadan sampai di luar Ramadan kita tidak
berdoa pun kadang-kadang berapa menit saja. Jadi 10 malam terakhir itu kita memang doa yang kita kumpul sudah daripada berapa bulan, 12 11 bulan tuh kan doa kita 10 malam terakhir ini doa yang betul-betul doa-doa yang kita sudah susun. Kalau kita tidak mampu Ustaz, banyak betul Ustaz, sampai tidak teringat apabila contohnya kalau sekiranya ditakdirkan malam itu malam Al-Qadar, paling kurang kita doa seperti mana Sayyidatina Fatimah radhiyallahu anha mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sekiranya pada malam tersebut jatuhnya malam Al-Qadar, apa yang lebih baik saya berdoa padanya? Kata Rasulullah, doalah Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim, ya Allah yang maha pengampun, maka ampunkanlah dosa. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Itu yang paling kurang lah. Ya Allah, Engkau maha pengampun, pengasih, pemurah, ya Allah, maka ampunkanlah dosaku, ya Allah. Ampunkanlah sepanjang hidupku ni, ya Allah, dengan kelalaian saya, dengan kesilapan saya, ampunkanlah dosaku, ya Allah. Itu paling kurang, kan? Kalau tidak pandai bahasa Melayu, contohnya bahasa tradisi masing-masing, kan? Kalau tidak mampu kita sebut dalam hati, kan? Contoh dia diam, bisa dalam hati dia doa, boleh, kan? Yang penting kita coba usahakan menitis air mata. Kadang-kadang kita susah mau menitis air mata, caranya kita mengingat kita punya orang tua kita, melahirkan kita, membesarkan kita, kan? Kalau tidak boleh juga kita ingat apa-apa kesalahan kita, kan? Tidak boleh juga kita ingat nanti kita akan meninggal dunia, yang kita jasad kita diusung, dimandikan, dikafankan, dikebumikan. Anda juga minta coba-coba menangislah, kan? Kadang-kadang hati terlalu keras, kan? Terpaksa kalau tidak juga ambil minyak kapak letak di mata supaya ada sedikit air mata tuh, kan? Kadang ada juga orang yang ganas dia susah mau menangis, kan? Tapi kebanyakan yang kita jumpa orang-orang yang ganas nih tampak luar ganas, tapi dalam hati ada taman. Kadang-kadang memang mudah menangis, kan? Jadi Nabi SAW kekasih Allah Ta'ala pada tengah malam juga menitis air mata. Sehingga kan kata disebut dalam beberapa riwayat diantaranya Nabi SAW tidur dalam keadaan mengiring, kan? Walaupun Nabi SAW dalam keadaan mengiring, tapi tangannya dia simpan di pipinya. Dan setiap kali dia tidur, pipinya tidak kering daripada titisan air mata. Subhanallah. Sentiasa menangis, kan? Merindui bagaimana umatnya, kan? Merindui kita, tuan-tuan. Kita tidur begitu juga, menitis juga air, tapi bukan air mata, air liur yang menitis, kan? Jadi kalau boleh dalam doa kita menitis air mata, ya Allah, kan? Cuma kalau disunatkan kita berdoa infradilah, menangis, kan? Kalau boleh kita berjemaah, alhamdulillah. Kadang-kadang kalau berjemaah ini, kalau imam bolehlah, kan? Kadang-kadang dia coba paksa supaya makmum juga turut menangis, kan? Kadang-kadang imam menangis sudah, isak-isak, tapi kadang-kadang makmum ketawa lagi, ya. Itu kadang-kadang kita contohlah Arab, kan? Kalau Arab baca doa, kadang Pakistan baca doa menangis, kan? Kita pun tidak paham. Kita coba menangis. Kadang-kadang ada yang tidak menangis, dia ketawakan lagi, kan? Nah, kalau boleh kita coba menangis, kan? Insyaallah itu perkara yang ketiga, memperbanyakkan berdoa pada malam-malam 10 malam terakhir Ramadan. Yang keempat, memperbanyakkan membaca Al-Quran. Nah, jadi contohnya kita datang ke masjid, ya, kita sholat tahiyatul masjid. Contohnya kita mau ikut program Qiyamul Lail, kita datang ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Kalau mungkin belum lagi mulai majlis, kita ambil Quran, baca Quran, baca surah Al-Fatihah, baca surah Yasin, baca surah Waqi'ah, baca surah Ar-Rahman. Kita mulakan sebelum Qiyamul Lail, ya. Selepas Qiyamul Lail ada lagi masa baca Quran lagi. Jadi kita baca Quran ini, kalau mungkin kita rasa penat, kalau sebelum azan subuh kita boleh minum, sediakan air. Kalau boleh setiap kali kita baca Quran, kita disarankan untuk bawa air mineral ke terpulang air apa. Jadi kita baca Quran, kita buka dia punya kepala botol ataupun kita punya apa-apa air lah, kan, apa-apa gelas kah, botol lah, kita baca itu biar terbuka tuh air, kan, supaya nanti selepas kita baca Quran, kita minum air itu sebagai memberi kekuatan, energi dalam
dalam kita beribadah. Nah, itu diantara kita dulu belajar tahfiz, rupanya kekuatan itu ada juga kan. Maksudnya tuh kalau kita mau menghafal malam, kita ambil air, kadang-kadang pandai pandai haus, kan, kita ambil air. Jadi air yang kita bacakan Quran, molekul air itu dia berubah menjadi cahaya, menjadi cantiklah kristal-kristal macam-macam. Nah, banyaklah kajian-kajian dokter-dokter kita berkenaan tentang air-air ini. Apabila dibacakan Quran, dia menjadi macam kristal-kristal itu menjadi yang lebih indah. Kan? Yang tidak pernah ahli sains melihat keindahannya dan lebih kurang keindahannya seperti air Zam-Zam. Kan? Kalau air Zam-Zam ini memang air dari surga Allah Taala, tapi air yang mineral, apabila air mineral kita baca Quran lebih kurang. Tapi mesti memang dibacakanlah dengan niat. Kalau kita ada sakit waktu itu, kan kita niat. Semoga Allah berikan kesehatan kepada kita. Semoga setiap air yang mengalir dalam tubuh badan kita, sepanjang itulah Allah telah ampunkan dosa kita. Kan? Jadi membaca Quran juga ada juga membantu kita. Jadi contoh kalau kita haus, kalau kita mengantuk, ada air minum. Kan? Jadi habiskan malam-malam Ramadan dengan kita membaca Al-Quran. Kalau di siang hari mungkin kita penat, ya, baru beberapa menit kita baca, macam kita punya rongga kita sudah kering, kan? Jadi pada malam tuh kita perlulah baca 1 juz, 2 juz, 3 juz. Kalau haus minum air boleh, tapi kalau siang Ramadan tidak dibenarkan minum air. Minum air liur tidak boleh. Air liur yang memang dalam mulut lah. Kalau di luar mulut kita telan, itu termasuk sudah perkara yang makruh. Kan? Yang keempat, yang kelima, yang terakhir, ialah memperbanyakkan sedekah dalam bulan Ramadan ini juga. Apatah lagi malam sebelum malam terakhir Ramadan, kita juga disarankan untuk memperbanyakkan bersedekah. Amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebahagian daripada yang engkau masukkan ke dalam hati seorang muslim, ataupun engkau menyingkirkan darinya kesusahan, atau engkau mengusirkan rasa lapar darinya, atau engkau lunasinya hutangnya. Di antaranya disebut dalam hadis ini berkenaan tentang kita memberikan rasa kelaparan dalam dirinya. Itu di antaranya lah, kalau kita mampu untuk contohnya dia ada keperluan, kita sedekah dengan dia dari segi keuangan, dapat membantu sedikit kesusahan hidup dia, ataupun dia lapar kita bagi dia makanan, ataupun dia sakit kita bagi ubat, kan? Ataupun dia penat kita urut-urut dia sedikit, kan? Jadi kalau kita tengok contoh kawan kita di sebelah, rakan-rakan qiyamul lail ataupun rakan-rakan kita duduk dalam majelis ilmu, dia penat mau tertidur sudah, kita urut badan dia sedikit. Ini juga adalah sunnah dalam kita beribadah. Yang terakhir tentuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada disebut dalam 10 malam terakhir ini juga apa dia? Tanda-tanda kita bertemu dengan Al-Qadar. Disebut dalam kitab ini bahwa tanda-tandanya adalah malam yang mana malam tersebut berlaku malam yang sederhana, tidak panas dan tidak sejuk. Telah diriwayatkan daripada Abbas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, malam Al-Qadar ialah malam yang tenang, tidak panas dan tidak sejuk. Matahari pada pagi harinya terbit dengan warna kemerahan yang sumut lah, maksudnya lemah sedikit, kan? Hadis riwayat daripada Al-Bazzar. Begitu juga matahari yang terbit pada paginya tidak mempunyai pancaran ataupun silauan seperti yang disebut oleh Abu Al-Munzir ketika mana beliau meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW apabila ditanya tentang tandanya Al-Qadar, baginda Nabi SAW bersabda, matahari akan terbit seolah-olah sebuah talam ataupun bulatan rata tanpa pancaran sinar. Maksudnya dia mataharinya keluar tu dalam keadaan dia tidak mendung, tapi maksudnya dia ditutupi dengan penuh keawanan. Banyak lagi lah, itu diantara tanda-tandanya, kan. Jadi kalau kita kadang-kadang kita ni paginya baru nampak, Allah menyesal tak beribadah pada malam sebelum malam terakhir tadi. Jadi kalau boleh tidak ada penyesalan, 10 malam terakhir itu kita beribadah. Apa saja kita mampu buat. Kalau tidak mampu salat,
kita bersedekah. Tidak mampu bersedekah, baca Quran. Tidak mampu baca Quran, i'tikaf di masjid. Tidak mampu i'tikaf di masjid, baca doa. Nah, banyak ibadah yang kita boleh buat sepanjang bulan Ramadan. Kalau tidak mampu juga buat semuanya, kita pergi rumah orang tua kita, ikram orang tua kita, juga dapat pahala. Tidak mampu juga, mungkin orang tua kita jauh, kan? Ada anak istri kita, kan? Pada malam tersebut kita bangunkan orang, kan? Mungkin sama-sama bersahur, nah, itulah. Dan doa yang kita disarankan agar kita sentiasa 10 malam terakhir ini kita jangan tinggal. Itulah doa yang disebut dari Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, wahai Rasulullah, jika aku bertemu dengan malam al-qadar, apakah yang harus aku doakan? Seperti yang disebut tadi, doa dia, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita tambah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Boleh juga. Tapi dalam hadis ini, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Cara malam kita baca, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ustaz, kalau bahasa Arab kami tidak boleh baca, Ustaz. Okey, kita baca Melayu. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, Engkau mencintai kemaafan, maka maafkanlah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Ini paling kuranglah doa yang kita minta. Kalau boleh jadikan wirid. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Jadikan wirid, jadikan zikir, kan? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kalau susah juga panjang, paling kurang tuhibbul afwa fa'fu anna, tuhibbul afwa fa'fu anna. Panjang juga Ustaz. Istighfar lah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, kan? Yang paling penting minta ampun pada Allah SWT. Apabila Allah SWT ampunkan dosa kita, maka kita akan layak mendapat itqun minan nar, pelepasan daripada api neraka jahanam. Orang yang terlepas daripada azab Allah Subhanahu wa taala ini adalah orang yang telah mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tidak minta ampun, takut-takut kita tidak mendapat itqun minan nar. Jadi makanya itu sedikit sebanyak perkongsian berkenaan tentang peringatan buat diri saya dan juga hadirin-hadirat tentang bimbingan Ramadan, yang mana kita hari ini telah berpuasa 17 Ramadan. Ada beberapa hari lagi ini, kalau boleh jangan tunggu sebuah hari terakhir Ramadan, tapi hari inilah kita sudah mulai, malam inilah kita sudah mulai. InsyaAllah semalam kita telah dengar tazkirah, telah berqiyamul lail. Jadi kalau boleh kekalkan, kalau boleh tambahkan lagi, kekal dan tambah. Jangan kekal kurang, kalau boleh kekal dan tambah terus tambah. Jadi peringatan lagi, sekiranya mana-mana yang belum bayar zakat, ini juga jangan sampai semua kita sudah buat, puasa pun kita sudah buat, sholat tidak tinggal, dan amal-amal sholat semua kita buat, tapi terlupa bayar zakat. Takut tergantung kita punya zakat, tergantung kita punya puasa, kan? Jadi yang ada kemampuan mungkin dia boleh bayar zakat kepada orang tua dia juga, selain pada dirinya dan keluarganya, dia boleh bayarkan orang tuanya. Ataupun mungkin ada yang mana dia tidak mampu bayar zakat, kan? Kita cari orang-orang yang asnaf, kan? Kita bayarkan dia zakat. Kalau kita ada kelebihan, mungkin dia tidak mampu bayar zakat, kita panggil dia, bagi dia bayar zakat, boleh. Jadi mudah-mudahan kalau boleh sepanjang bulan Ramadan ini tidak ada ibadah yang kita tertinggal. Semua ibadah kita sudah buat. Yang paling penting istiqomah. Soal sedikit atau banyak itu bukan ukuran. Yang paling penting adalah istiqomah. Wastaqima wala tattabi'an. Walaupun sedikit. Contohnya kita bersedekah, kita mampu sedekah 1 ringgit. Istiqomah 1 ringgit saja kita bagi. Kita mampu buat yang sedikit saja. Walaupun sedikit, yang penting istiqomah. Itu yang Allah SWT terima. Berbanding kita buat 1 malam, pada malam tersebut qiyamul lail, salah macam-macam dia buat. Sekali besok langsung tidak buat. Jangan. Kalau boleh istiqomah, walaupun sedikit, yang penting berterusan insyaAllah.
Mudah-mudahan sedikit sebanyak apa yang baik katanya pada Allah SWT, yang tidak baik katanya daripada kelemahan dan kejahilan saya mohon pada Allah SWT. Karena pada tuan-tuan mengambil masa tuan-tuan, mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita Ramadan pada tahun ini, puasa yang kita kerjakan pada tahun ini, mendapat yang ibadah yang Allah SWT ridha, dan mendapat semua daripada yang disediakan, hidangan-hidangan yang Allah SWT sediakan kepada kita, semua kita dapat. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما يا الله يا رحمن الرحيم ya Allah terimalah puasa kami pada hari ini ya sampai akhir Ramadan ya Allah, dan juga sepanjang bulan Ramadan ini ya Allah ya Rahman Rahim, bila kami istiqamah dalam setiap ibadah yang kami kerjakan ya Allah, salat fardu kami, salat sunat kami ya Allah, puasa kami dan juga sedekah kami ya Allah, dan juga amalan apa saja yang kami laksanakan di sepanjang bulan Ramadan ini ya Allah yang sedikit ya Allah terimalah ya Allah, yang banyak ya Allah terimalah ya Allah ya Allah tidak ada lain kami mohon pada tidak ada lain dan kami mohon Engkau pandang kami dengan penuh rahmat dan rahim ya Allah. Mudah-mudahan apa yang kami buat ini ya Allah seperti mana yang telah dibuat oleh junjungan mulia Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sepanjang bulan Ramadan ini ya Allah, bila kami kemanisan untuk kekuatan untuk melaksanakannya ya Allah. Ya Allah, jangan kau pandang kami dengan penuh kemurkaan-Mu ya Allah. Jangan kau pandang kami dengan penuh kehinaan-Mu ya Allah. Rahmatilah kami sepanjang bulan Ramadan ini ya Allah. Ampunkan dosa kami sepanjang bulan Ramadan ini ya Allah. Ya Allah, bila kami ya Allah bertemu dengan malam-malam Al-Qadar ya Allah. Rezekikan kami ya Allah bertemu dengan malam Al-Qadar ya Allah. Bila kami kesempatan ya Allah bertemu dengan malam Al-Qadar ya Allah. Ya Allah, bila kami kemanisan iman, kemanisan amal ya Allah, bertemu dengan malam Al-Qadar ya Allah. Jangan kau siakan kami usia kami, masa kami ya Allah sepanjang Ramadan ini tidak bertemu dengan malam Al-Qadar ya Allah. Ya Allah, jangan kau jadikan kami orang yang rugi masuknya bulan Ramadan tidak mendapat bertemu dengan malam Al-Qadar ya Allah. Mohon padamu ya Allah, tidak tempat kami mohon ya Allah, tidak ada tempat kami mengadu ya Allah, mereka tempat Engkau sahaja ya Allah. Maka makbulkanlah doa kami ini ya Allah, percayakan doa kami ini ya Allah. Ya Allah, berikan kami, rezekikan kami bukan setakat diri kami ya Allah, juga keluarga kami, masyarakat kami, dan seluruh umat muslimin muslimat dimanapun mereka berada ya Allah. Ya Allah, bantulah saudara kami dimanapun mereka berada ya Allah, agar kami mungkin kami tidak mampu membantu mereka ya Allah. Contohnya saudara kami yang berada di Palestina ya Allah, atau dimanapun mereka berada ya Allah, yang mana mereka beribadah berpuasa tanpa makanan ya Allah, tanpa sedikit kesenangan ya Allah, tidak ada lain melainkan kami mohon padamu ya Allah, bantulah mereka ya Allah, berilah mereka rezeki ya Allah, seperti mana Kau rezekikan saudara kami dan juga kami ya Allah. Ya Allah, tidak ada tempat kami mengadu ya Allah, apa yang baik itulah kami mohon padamu ya Allah, yang tidak baik itulah kami mohon dijauhkan daripada kami ya Allah. Apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk umat ini ya Allah, itu juga kami mohon padamu ya Allah. Apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dijauhkan daripada umat ini ya Allah, itu juga kami mohon padamu ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على خير خلق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.